saya mereka punya kebebasan sendiri gitu. Artinya pada saat aku bikin tato gitu, saya juga memperjuangkan kebebasan saya gitu buat kita pribadi untuk lebih bisa membuktikan dan tidak membenarkan apa yang mereka pikirkan. Jadi aku tidak percaya, nggak mau hidup ini menjadi flat. Ya cukup layar monitor aja yang flat. Untuk hidup ini jangan bikin flat. Tetap konyol, menyebalkan, tetap menjijikan. Saya nggak punya tato, saya punya tukang tatonya. Assalamualaikum. Tato. Orang di Kepulauan Mentawai, suku Dayak di Kalimantan, dan suku Sumba di NTB telah mengenal tato sejak dulu. Dalam keyakinan orang Dayak, tato merupakan obor jalan penerang menuju jalan keabadian. Semakin banyak tato, semakin banyak pula obor yang akan menerangi jalan menuju keabadian. Seiring perkembangan zaman, tato sudah tak lagi menjadi sesuatu yang sakral. Kini siapapun bisa memiliki tato. Bahkan bagi sebagian orang, tato dianggap sebagai ungkapan perasaan seseorang yang dituangkan dalam bentuk gambar dan tulisan pada tubuh manusia. Banyak orang mengemari tato, namun masih banyak juga yang menilai tato sebagai hal negatif. Pemilik tato dianggap sebagai preman, bahkan identik dengan pelaku kejahatan. Karena ada mindset buat diri sendiri itu bicara tentang tato itu kriminal dulu. Kenapa begitu? Ya karena yang diajarin dari kecil tuh dibilang tato itu kriminal, tato itu kriminal. Tapi ini salah satu motivasi juga kenapa akhirnya aku memilih untuk bikin tato di badan. Artinya gimana kita bisa merubah mindset tentang tato itu sendiri gitu. Dan kalau bisa dibilang tato itu budaya Indonesia gitu, budaya Eropa Amerika mereka nggak punya tato gitu. Kenapa nggak kita bangkitkan lagi budaya-budaya yang bisa dibilang punah di Indonesia dan sampai sekarang pun tidak pernah diakui gitu sama bangsa sendiri kalau tato itu budaya Indonesia. Klasik kalau komentar mereka ya, kamu nggak bisa diterima. Enggak, paling mereka mempertanyakan aja. Dan pada saat bikin paspor aja mbak, bikin paspor di kantor imigrasi di Bogor itu ada semacam intimidasi lah gitu. Tampilan fisik penuh tato memberikan kesan sangar pada pemiliknya. Di Indonesia, bagian masyarakat membuat stigma pemilik tato sebagai pelaku tindak kriminal dan kekerasan. Razia pada anak-anak pang yang sebagian besar bertato banyak dilakukan di Indonesia karena dinilai mengadopsi gaya hidup yang tak sesuai kultur adat ketimuran dan meresahkan masyarakat. Ya masih tetap ada yang pandangan sini atau menyalahkan. Diskriminasi ya pasti bukannya pernah sering gitu. Jadi pada saat kita diundang di Majelis Taklim, waktu itu ada Majelis Taklim Tanjung Jadul Muslim, mereka undang teman-teman untuk bermain musik gitu. Dan mereka punya keamanan kan, penjaga gitu. Dari polisi, dari instansi yang lain, dari keamanan Majelis Taklim itu sendiri. Akhirnya kita ditangkap, ditanya-tanyain, digeledah gitu. Karena penampilan kita seperti ini gitu. Karena menurut mereka ya Ustadz tidak pernah ada tamu yang seperti kami sebelumnya itu. Dan kita menjelaskan, kita diundang, dan pada saat itu kita juga mengerti mereka juga punya tugas untuk menjaga keamanan.
Iya, nggak pernah diambil pusing Pak. Artinya jalanin aja, lakukan, justru harus bisa membuktikan gitu. Dan ini suatu tanggung jawab buat orang-orang yang punya tato gitu. Pada saat masyarakat melihat kita tidak baik, walaupun kita cuma diam aja tapi tetap tidak baik gitu. Artinya kita harus bisa membuktikan. Walau stigma melekat pada pemilik tato, para penggemar tato tetap bergeming. Bagi mereka, tato bukan sekedar seni, tapi lebih dari itu juga ekspresi kebebasan dan anti penindasan, bahkan rekaman sejarah hidup. Ya, karena itu sangat mempengaruhi semua masyarakat di Indonesia khususnya, gitu. Ya, di mana ketidakadilan, di mana banyak pinjangan keadilan, artinya orang yang baik seperti ini loh, orang yang bisa dibilang orang tuh yang seperti ini, dia kerja berpakaian rapi tuh. Merasa selalu dikucilkan dan dianggap sebelah mata, para pemilik tato yang sebagian besar anak pang membentuk sebuah wadah untuk saling berbagi dan berkarya dalam sebuah komunitas masyarakat bertato, Mas Tirto. Penampilan nyentrik, rambut gimbal, dan tato, ketiganya identik dengan komunitas punk. Stigma negatif kerap mereka terima akibat dandanan yang nyeleneh. Jengah dengan anggapan negatif masyarakat, kelompok anak punk membentuk Mas Tirto, komunitas masyarakat bertato. Iya, karena image-nya punk itu pertama anak-anak yang jorok, ya kan, jarang mandi, nggak punya masa depan, dan lain-lain sebagainya, jelek lah pokoknya. Nah ini kita buka ke masyarakat bahwa kita nggak begitu, itu hanya segelintir. Yang nggak mandi ya memang jorok orangnya, tapi yang mandi itu banyak, yang bisa berkarya banyak, yang bisa nyari duit banyak, gitu ya. Dulunya itu kafe, terus karena bangkrut kafenya itu, kita mau neruskan sejarah aja, dibikinlah tempat ini lebih gede lagi, lebih ke sanggar. Kalau dulu kafe anak-anak masuk harus bayar mahal, serba mahal lah, bayar mahal gitu. Kalau di sini kita lebih kembangin ke kreativitasnya anak-anak. Dari teater anak sendiri itu masyarakat bertato. Tapi kalau untuk umumnya mungkin masyarakat bertobat kali ya. Enggak harus. Kalau dia pakai tato boleh, nggak pakai tato juga boleh. Makanya tadi ada dua namanya, masyarakat bertato dengan masyarakat bertobat. Kalau yang nggak pakai tato masyarakat bertobat kali ya. Didirikan tahun 2009 di Jakarta, Mas Tirto menjadi wadah anak punk membentuk kebersamaan yang sesungguhnya. Tak sekedar ajang nongkrong, di lahan seluas 5.000 meter ini, sanggar Mas Tirto merupakan tempat saling berbagi anak-anak punk. Kita mau nampungin punk bukan hanya Bekasi, tapi seluruh Indonesia di tempat ini. Nah, dengan cara ini kita bentuk sanggar ini dengan terbuka, bahkan anak-anak kecil dari mulai bayi sampai kakek-kakek boleh nongkrong di sini, lihat, jangan lihat-lihat intip-intip dari jauh, datang tanyain apa sih, gitu loh. Jangan ngomong-ngomong doang, belum tentu yang ngomong itu benar. Ya memang kalau isunya kan kita memang kumpulan orang mabok, kumpulan anak-anak muda yang nggak jelas gitu, tapi kita buktiin lah kalau kita pengen dibilang nggak begitu dengan cara kita kreatif. Gue tambah kerja juga, nggak nyolong, nggak malak ya gitu. Misi kita malah ingin mengangkat citra bahwa satu, anak punk beda dengan anak. Yang kedua, bahwa bagaimana supaya anak punk yang
yang dari kecil sudah berkembang di jalanan ini tahu sesuatu yang positif gitu. Dan itu misi kita, supaya mereka, teman-teman yang di pertigaan, yang ngamen, tidak lagi bau, tidak lagi sopan. Sampai saat ini di lingkungan kami welcome, jadi mereka support gitu. Jadi dia lihat, oh ada usaha, ada kegiatan ekonomi yang kita lakukan, kita bikin sablon, ada yang memang expert di tato, ya udah kita akomodir, terus kita buatkan satu kegiatan usaha, misalnya game online untuk menghidupi rumah ini gitu, untuk makan mereka, untuk apa mereka yang jaga. Terus ada di sini kita biasakan mengumpulkan uang receh yang mungkin sekarang udah berjumlah 1 juta lebih kali ya. Jadi yang tujuannya nanti kita mau bagi-bagikan aja ke lingkungan. Mengusung paham kebebasan tak serta-merta membuat anak-anak PAN di Sanggar Mas Berto bisa bertingkah seenaknya. Aturan dan disiplin diterapkan secara ketat. Karena pertama kita terbuka. Memang rumah ini memang nggak ada pintunya, satu ya kan. Kita selalu mengabdi sebenarnya di sini. Mereka mau belajar gila aja kita siap. Udah gila kita siap, dia udah gila kita siap. Satu memang peraturan ini ketat. Orang harus rajin pertama. Kedua loyal sama teman-teman. Menjaga kebersihan. Jadi teman-teman yang datang yang bukan komunitas kita aja, mereka akan tertarik. Dan misalnya kita yang ugal-ugalan aja, buang sampahnya pada tempatnya gitu. Kok lu yang nggak ugal-ugalan kenapa belajar gila gitu? Belum lihat kita gitu. Dan kita bukan hanya ngomong, praktek langsung. Contoh misalnya nyapu, nggak ada di sini main tegur-teguran, ambil sapu gitu. Kalau mau lu ikutin, kalau enggak ya udah. Ini cara kita. Tak hanya disiplin, hubungan baik dengan masyarakat pun digagas Mas Berto agar keberadaan mereka diterima masyarakat sekitar. Ada beberapa nanya gitu, oh ini apa sih gitu, ini ya udah. Lihatnya mungkin mereka juga belum ikhlas, ya nggak tahu lah. Belum ikhlas gimana maksudnya? Ya keberadaan kita. Sosial lah banyaknya, karena pencitraan. Jadi orientasinya sosial dulu. Kita kepingin masyarakat mengenal kita dari sudut yang lain. Jadi jangan sampai citra di lingkungan kita aja udah buruk, bagaimana kita mengangkat citra yang di jalanan. Penampilan komunitas PAN yang memang berbeda kerap mengundang perhatian dan prasangka. Tapi alangkah celakanya jika penilaian seseorang hanya didasarkan pada prasangka semata. Menepis sumbangan orang tua, sungguh menarik kita saksikan pengalaman indah seorang wanita biasa yang menikah dengan pangker. Dicap negatif dan diperlakukan beda hanya berdasarkan prasangka kerap membuat seseorang tak nyaman, bahkan seringkali membuat kaum bertato teralienasi atau tersingkir. Padahal mereka sangat yakin tato merupakan hak mereka untuk berekspresi. Ada hak asasi orang lain yang dilanggar ketika seseorang menato tubuhnya sendiri. Jalan hidup itu kan kita yang nentuin sendiri kan. Hidup itu kan pilihan. Sementara ini sih ya nggak ada, cuma palingnya saudara-saudara komplain paling kamu kok jadi kayak gini. Ya, itu kan hidup kan, aku bilang kan pilihan. Yang penting jangan sampai merugikan orang lain gitu. Karena nggak ada satu momen yang jadi nggak usah dilanjutin lagi. Oh enggak, karena aku pengen ya habis aku hatinya ke situ. Jadi gimana ya, harus istilahnya mau terjun sekalian gitu, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah juga sama aja, masih bimbang, belum ketemu ininya sendiri gitu. Di sisi lain, gerakan melawan diskriminasi terus digalakan secara sistematis melalui komunitas, juga oleh individu-individu yang telah jenuh.
Ya, kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk berpikiran sama seperti kita gitu. Tapi saya merasa beruntung menjadi bagian dari orang bertato ya, apalagi menjadi pendamping hidup, karena saya bisa membuktikan bahwa pemikiran masyarakat luas terhadap mereka itu tidak semuanya benar. Mereka baik-baik aja kok gitu, karena saya membuktikan karena saya hidup dengan mereka. Indah memilih lelaki bertato sebagai pendamping hidup karena tak mau terjebak kulit pembungkus alih-alih karakter individu. Walau diakuinya, pilihan itu banyak ditentang pada awalnya. Begitu kontras, sampai-sampai pernikahan Bob dan Indah disebut sebagai perkawinan dua dunia. Karena memang teman-teman juga dari komunitas punk banyak suka aja sama orang-orang yang eksentrik. Ya awalnya seperti keluarga lainnya, orang tua lainnya pastinya menolak ya. Tapi ketika diberikan alasan gitu bahwa kenapa saya memilih dia, dan keluarga pada akhirnya menyetujui, mengerti. Ya, keluarga saya demokratis, cukup menghargai. Di jalan atau mas Bob apa pernah ada orang yang komentar gitu? Sering diambil-ambilin ibu hamil juga sering. Sering kok gitu, tapi ya ditanggapi sewajarnya aja. Karena itu kan bebas ya orang mau berpikir apa. Kita nggak bisa paksakan, jadi ya silakan saja. Sama tidak mengganggu, sama saling menghargai, dan ya, silakan aja sih. Kalau keluarga kebetulan saya termasuk orang yang beruntung, karena orang tua pun tidak pernah merasa risih, tapi orang tua tuh coba untuk komunikasi. Artinya mereka mempertanyakan alasan saya atau saya punya jalan seperti ini yang berbeda di luar kebiasaan orang yang ada. Perjalanan panjang masih harus ditempuh oleh kaum bertato. Perjuangan menghapus prasangka, berekspresi menjadi diri sendiri. Karena tato bukan tindak kriminal. Dasarnya itu punk atau komunitas lain itu sama. Mereka ingin kebebasan berekspresi. Makanya kita nyatu. Gitu. Nggak ada masalah yang misalnya ini punk, ini reggae, ini motor, ini. Orang apa aja tuh pasti yang namanya komunitas itu pengen satu kebebasan. Ya, saya merasa beruntung juga hidup seperti ini, bisa kenal banyak orang, bisa belajar dengan banyak orang, gitu. Bisa banyak waktu untuk meluangkan share sama teman-teman, sama orang lain. Jadi aku juga percaya nggak mau hidup ini menjadi flat. Ya cukup layar monitor aja yang flat. Untuk hidup ini jangan dibikin flat.